Bersua kembali Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, saya menyapa kita dengan selamat pagi, salam sejahtera, tetap sehat dalam masa-masa pandemi saat ini. Kita berbahagia, bersyukur bahwa hari demi hari kondisi kesehatan kita, kondisi bangsa maupun dunia ini semakin membaik. Kendati pun dikatakan bahwa ada lagi varian baru, tapi yang jelas bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Karena itu mari kita mau mendengarkan sabda Allah dalam mensikapi hidup yang ada kini, di sini, dan saat ini. Mari berdoa. Kepadamu ya Allah kami naikkan syukur, dan kepadamulah kami naikkan hormat pujian. Engkau dimuliakan, namamu-lah senantiasa diperdengarkan. Kami rindu disapa sabdamu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang sama-sama dikasihi Allah, Artos edisi Jumat 10 Desember 2021. Bacaan kita hari ini 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini: orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Adalah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti yang tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatanmu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, tinjauan 2 Korintus, Paulus memberikan pembelaan yang sangat bersemangat mengenai mandatnya sebagai seorang rasul. Bahwa surat Paulus kedua kepada jemaat Korintus adalah kelanjutan dari korespondensi pertamanya dengan orang Korintus. Tetapi di beberapa tempat dalam surat ini Paulus menyatakan bahwa masih ada masalah di jemaat Korintus. Mandatnya sebagai seorang pelayan Kristus dipertanyakan oleh beberapa orang di Korintus. Paulus membela panggilan dan pelayanannya, meyakinkan jemaat itu bahwa pekerjaannya di tengah mereka dilandaskan akan kasih kepada Kristus, dan ia memperhatikan kesejahteraan mereka. Perikop bacaan kita berbicara masalah memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Seorang petani yang menabur benih akan kehilangan benih itu ketika benih itu jatuh dari tangannya. Namun benih itu tidak hilang begitu saja, karena ada harapan bahwa benih itu akan memberikan hasil yang berlipat ganda di kemudian hari. Jika si petani ingin terus menggenggam benih itu, maka ia hanya akan memanen sedikit hasil. Sementara petani yang melepaskan lebih banyak benih akan menghasilkan panen lebih banyak pula. Ketika menjelaskan berkat yang diperoleh dalam pemberian kasih, hukum
tak bertuai dipakai oleh Paulus sebagai motivasi bagi orang Korintus untuk memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita dan tanpa paksaan. Ayat 6 dan 7. Mereka sebelumnya sudah berjanji untuk memberikan persembahan bagi jemaat di Yerusalem. Jemaat Korintus tidak perlu takut akan kekurangan kalau memberi, sebab Allah akan memberkati mereka yang bermurah hati dalam memberi. Mereka justru akan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dengan demikian, pemberitaan untuk pelayanan kasih akan membawa berkat bagi orang percaya di Yerusalem dan juga bagi jemaat Korintus sendiri, karena pemberian orang percaya menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Karena itu pemberian orang Korintus akan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dengan memberi, orang lain akan merasa diberkati, dan dengan perbuatan memberi dengan sukacita, banyak orang yang akan percaya kepada Yesus Kristus. Ini berarti perbuatan memberi yang kita kerjakan dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi menahan berkat yang seharusnya kita salurkan kepada yang berhak menerima. Ketika kita memberi dengan kasih, maka kita akan memperoleh kelimpahan anugerah dari Tuhan. Kiranya Allah memperkaya kita dengan kerinduan untuk menjadi berkat. Terpujilah Yesus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Lewat sabda-Mu ini ya Allah, kami kembali diingatkan bahwa kami ini hanya alat yang Allah pakai. Suatu sarana Dia meneruskan dan memperdengarkan kasih karunia Allah. Kami percaya oleh tangan Allah, oleh pimpinan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, membimbing, mengarahkan kami hari demi hari. Kami akan memahami, mendalami, bahkan melakukan bahwa kami umat-Mu. Tuhan jadikan sebagai alat, sebagai sarana untuk menyampaikan firman kebenaran lewat berbagi dengan sesama. Biarlah apa yang Allah anugerahkan bagi kami, yang ada pada kami, baik hal-hal yang bersifat material maupun hal yang bersifat keyakinan, pemikiran, pengetahuan. Biarlah Tuhan izinkan kami untuk berbagi bagi yang membutuhkan, sehingga ada keseimbangan, sehingga kedua-duanya bersukacita dan menaikkan syukur pujian kepadamu. Dalam setiap keberadaan masing-masing kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, bahkan dalam menghadapi duka cita sekalipun, Allah kiranya hadir dan menghadirkan kami untuk saling menguatkan, mencarikan jalan terbaik. Kami berdoa untuk umat Allah yang dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah mereka masing-masing, baik yang sudah mengalami bertahun-tahun maupun yang baru beberapa waktu. Kami mohon Allah campur tangan, sehingga anak-anak-Mu dapat dikuatkan dan dapat dipulihkan, dan jadikanlah kami sebagai saluran untuk dijadikan sebagai alat, sehingga mereka pun pula dapat bersuka cita. Biarkan kami Tuhan sepanjang hari ini, biar kami senantiasa dan menghadirkan sukacita baik bagi diri kami maupun bagi sesama di mana kami ada dan berada. Ini doa kami, dengarkanlah karena semua kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah kita pada hari ini, Artos edisi Jumat 10 Desember 2021.
memberi dengan sukacita. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak untuk senantiasa mengingatkan agar kita sebagai saluran berkat. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.